Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, balik lagi di channel Indra Edu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan persiapan ujian pretest ya, PPG Guru PPKN tahun 2023 ini, atau disebut juga dengan uji akademik atau ujian akademik PPG tahun 2023 ini. Nah, adapun materi atau topiknya yang pertama adalah terkait dengan sikap cinta tanah air. Sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan yang lainnya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, kita langsung saja bahas pada soal yang pertama. Ini adalah merupakan kumpulan FR dari hasil pretest tahun sebelumnya atau tes akademik tahun sebelumnya ya. Dan disesuaikan tentunya dengan kisi-kisi. Baik, kita langsung saja bahas pada soalnya. Seorang guru PPKN menggunakan kemampuannya untuk meneliti masalah-masalah kewarganegaraan yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap bela negara. Hasil penelitiannya menemukan bahwa penyebab utama rusaknya moral generasi muda yang terjadi di kampungnya adalah masuknya nilai dan budaya asing yang terbawa oleh arus modernisasi. Hasil penelitiannya kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah desa untuk membuat berbagai kegiatan-kegiatan positif guna menangkal budaya asing yang negatif. Pada ilustrasi tersebut, sesungguhnya perilaku guru PPKN tersebut sedang A. Melindungi generasi muda dari bahaya budaya asing. B. Memberikan contoh dari rasa cinta tanah air dan bela negara. C. Meningkatkan semangat generasi muda agar melakukan hal-hal positif. D. Memberikan kontribusi kepada pemerintah desa untuk membuat kegiatan pertahanan dan keamanan desa. E. Membangun sinergi untuk membendung masuknya budaya asing yang merusak generasi muda. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Baik, sebelum kita menjawab secara bersama-sama, mari kita bahas atau ulas sedikit terkait dengan globalisasi ini ya. Nah, pengaruh asing di era globalisasi ini dapat dianalogikan sebagai virus yang menakutkan. Namun, selama ketahanan nasional sebagai sistem kekebalan tubuh cukup kuat, maka virus tersebut seharusnya tidak menjadi kekuatan yang mengancam. Polemik dan retorika tidak membantu menciptakan daya saing yang diperlukan untuk terwujudnya kebangkitan nasional. Nah, jadi selama ketahanan nasional kita itu kuat ya, kekebalan tubuhnya itu cukup kuat. Kekebalan tubuh di sini dianalogikan sebagai ketahanan nasional ya. Maka si virus tersebut insya Allah itu bisa teratasi. Oke, yang berikutnya, ketahanan nasional ini adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Salah satu upaya strategis mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan yang akan membangun kompetensi kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan akan merevitalisasi wawasan kebangsaan yang akan menanamkan kesadaran sebagai bangsa pejuang, menjadikan Pancasila sebagai acuan kritis dan etika politik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menegakkan kedaulatan rakyat, serta menata nilai-nilai fundamental spiritual segenap komponen bangsa melalui pengakuan terhadap kebinekaan bangsa. Nah, ini adalah pembahasan atau kita ulas terkait dengan arus globalisasi. Jadi, arus globalisasi itu dapat dianalogikan sebagai virus ya, yang negatifnya itu. Nah, virus yang menakutkan itu akan tidak mudah masuk ke negara kita selama kekebalan tubuh atau ketahanan nasional itu cukup kuat gitu ya, cukup kuat sehingga virus tersebut itu tidak menjadi kekuatan yang mengancam atau ketakutan yang mengancam bagi bangsa kita.
Kita bahas soalnya yang tadi ya, kita bahas soal. Nah, di sini kan yang ditanyakan bahwasannya di dalam ilustrasi tersebut perilaku guru PPKN itu sedang apa gitu ya. Nah, di sini kan guru PPKN itu menggunakan kemampuannya itu untuk meneliti masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sementara yang dilakukan oleh seorang guru PPKN tersebut itu merupakan upaya memberikan kontribusi terhadap bela negara. Nah, hasil dari penelitiannya itu bahwasanya guru tersebut itu menemukan penyebab utama moral generasi muda yang terjadi di kampungnya itu ya, yaitu dengan adanya nilai atau masuknya nilai budaya asing yang terbawa arus modernisasi. Nah, hasil penelitiannya tersebut kemudian dijadikan akar oleh pemerintahan desa yang untuk membuat berbagai kegiatan yang positif guna menangkal budaya asing yang negatif tersebut. Nah, pada ilustrasi tersebut sesungguhnya perilaku guru PPKN tersebut sedang apa? Yang pertama di sini melindungi generasi muda dari bahaya budaya asing. Oke, kita simpan dulu ya. Yang kedua memberikan contoh dari rasa cinta tanah air dan bela negara. Oke, karena di sini seorang gurunya itu sedang melakukan kemampuannya itu meneliti. Nah, kalau meneliti itu saya rasa belum tepat terkait dengan memberikan contoh karena itu merupakan aplikasi atau langsung meneliti gitu ya. Oke, kurang tepat yang B. Yang C, meningkatkan semangat generasi muda agar melakukan hal-hal positif. Nah, ini kan hal-hal yang positif ini kan yang dijadikan ini dasar oleh pemerintahan. Siapa? Oleh pemerintahan desa, bukan oleh seorang guru PPKN tersebut. Berarti yang C saya rasa kurang tepat ya. Yang D, memberikan kontribusi kepada pemerintah desa untuk membuat kegiatan pertahanan dan keamanan desa. Oke, memberikan kontribusi berarti di sini perannya itu hanya dilakukan oleh seorang guru PPKN saja gitu ya. Oke, simpan dulu. Yang E, membangun sinergi untuk membendung masuknya budaya asing yang merusak generasi muda. Oke, nah kalau yang E menurut saya tepat sekali. Kenapa tepat? Karena di sini adalah membangun sinergi. Nah, membangun sinergi di sini siapa saja? Yaitu antara guru PPKN tersebut dan siapa? Dan pemerintahan daerah ya. Nah, apa sih peran dari guru PPKN tadi? Yaitu guru PPKN tadi di sini adalah sedang meneliti sehingga hasil dari temuan atau hasil dari penelitiannya tersebut menemukan bahwasannya rusaknya atau masuknya nilai-nilai budaya asing yang dibawa oleh modernisasi tersebut ya. Sehingga si rusaknya nilai-nilai atau masuknya budaya-budaya asing tersebut ini dijadikan dasar ya, dijadikan dasar oleh siapa? Oleh pemerintahan daerah, yaitu dengan cara apa? Dengan melakukan kegiatan yang positif. Jadi hasil temuan dari guru PPKN tersebut diteruskan atau bersinergi ya, membangun kerjasama dengan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa tersebut. Berarti jawaban yang yang tepat adalah yang E ya, jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara memiliki makna yang sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Kesadaran bela negara tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pada konteks di atas, bela negara bisa dimaknai dengan titik-titik. Berarti di sini pertanyaannya adalah makna konteks dari bela negara terkait dengan ilustrasi di atas tersebut itu apa ya. Yang A, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang B, taat akan hukum dan aturan negara. Yang C,
melestarikan budaya, yang E, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang D, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kita kaji dulu ya ini terkait dengan soalnya, atau kita pahami dulu soalnya. Sementara yang ditanyakan di sini adalah makna dari bela negara dalam konteks di atas tersebut itu apa, ya. Nah, di sini kan kesadaran bela negara itu pada hakikatnya kesediaan apa? Kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Nah, lalu hingga yang paling keras ya, atau dimulai dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai sama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Nah, kesadaran bela negara di sini tercakup di dalamnya adalah bersikap berbuat yang terbaik bagi bangsa negara. Nah, maksud dari makna ini ya, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini artinya dapat dimaknai bahwasanya kita itu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena di dalam Pancasila ya, sikap atau perbuatan yang baik itu ada ya, semuanya diatur di dalam sila-sila Pancasila, sehingga sila Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi negara. Nah, sementara implementasi menghadapi ancaman non militer ini artinya yang tidak menggunakan senjata ya. Nah, dilakukan melalui spektrum lunak yang dapat dilakukan dalam profesi masing-masing warga negara. Wujudnya dilakukan dengan sungguh-sungguh memegang teguh etika profesi yang mencerminkan dari sikap moral dan kesadaran profesionalismenya dalam mendukung politik kebangsaan dan pertahanan. Jadi spektrum bela negara sangat luas, mulai dari yang paling halus sampai dengan yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Bela negara semestinya tidak dipahami sebagai upaya bersifat militer saja, apalagi semata-mata tugas TNI. Selayaknya bela negara menjadi kewajiban segenap warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya ya. Nah, sesuai dengan kemampuan dan profesinya, sehingga hal yang harus kita yakini adalah bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi negara, sehingga perbuatan atau sikap kita harus berlandaskan pada Pancasila. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seorang pekerja Indonesia bekerja pada asing di luar negeri dengan menduduki posisi penting di perusahaan tersebut. Dengan berbagai pertimbangan ingin berkontribusi bagi negaranya, dirinya memilih untuk kembali ke negaranya dan membangun karir dari awal. Perusahaan asing yang telah membesarkan dan membutuhkan tenaganya, dia tinggalkan. Padahal ia ditawari kenaikan gaji yang dalam cukup besar. Apa yang dilakukan pekerja Indonesia tersebut merupakan bentuk A. Semangat juang warga negara Indonesia di luar negeri. B. Semangat kebangsaan tinggi yang dimilikinya. C. Upaya bela negara karena kecintaannya pada Indonesia. Yang D. Ingin memajukan negara sendiri. Yang E. Berkarir di negaranya lebih terhormat daripada di negara lain. Nah, di sini kan seorang pekerja Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri atau pada perusahaan asing yang menduduki posisi perusahaannya itu penting ya, atau tinggi. Nah, dengan berbagai pertimbangan maka dia itu ingin berkontribusi bagi negara sendiri dengan memilih untuk kembali ke negaranya dan membangun karir dari awal. Sementara dia itu rela berkorban ya, meskipun perusahaan asing yang telah membesarkannya dan tentunya membutuhkan tenaganya, maka dia tinggalkan padahal ditawari kenaikan gaji dalam jumlah yang besar. Nah, yang dilakukan oleh pekerja Indonesia tersebut merupakan bentuk dari ingin memajukan negaranya sendiri. Nah, ingin memajukan negaranya sendiri ini merupakan bentuk dari sikap nasionalisme, cinta tanah air, atau serta patriotisme. Ya, seperti itu.
Cinta tanah air adalah mengenal dan mencintai wilayah nasional sehingga selalu waspada serta siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Cinta tanah air sendiri mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Soal berikutnya ya. Seorang siswa ikut ujian umum di sekolahnya, manakala rekan sekelasnya saling mencontek ketika gurunya lengah. Namun dirinya tetap fokus dan tak peduli dengan konsentrasi menjawab soal sendiri sebagai bentuk kecintaannya terhadap negaranya. Baginya mengerjakan sendiri lebih memuaskan daripada mencontek atau meniru jawaban temannya. Baginya bukan hanya angka semata yang dikejar, namun kepuasan batin bisa mengerjakan soalnya secara mandiri. Perilaku dan sikap siswa tersebut dapat diartikan sebagai titik-titik. A. Upaya memupuk kepercayaan diri sendiri. B. Mengasah kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain. C. Cara berkontribusi pada negara sebagai bentuk rasa cinta terhadap negaranya. D. Belajar mandiri agar di masa depan tidak menjadi beban negaranya. E. Berperilaku jujur dengan tidak berbuat curang. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah tentunya yang B, dengan mengasah kemampuan untuk tidak bergantung kepada orang lain, di mana teman-temannya yang lainnya itu adalah mencontek sementara dia itu tidak, ya seperti itu. Nah, pada hakikatnya pembangunan nasional itu merupakan wujud perjuangan secara terus-menerus dari sikap warga negara berdasarkan profesinya dengan prestasi terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kesejahteraan lahir batin, jasmani rohani, materi spiritual, sehingga menjadi kebutuhan hidup dan kehidupan setiap anggota masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu ya. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, siswa itu tetap mengasah kemampuannya untuk tidak bergantung kepada orang lain sehingga memiliki prestasi yang terbaik. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.